Saudara, sempat dilaporkan hilang seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas dalam kondisi jasad terbungkus karung di Pontianak, Kalimantan Barat. Korban tewas akibat dibunuh ibu tirinya. Jasad anak laki-laki ini ditemukan di samping rumah korban dengan kondisi terbungkus karung yang ditutupi sejumlah barang. Sebelumnya, ibu tiri korban menyebut sang anak hilang akibat diculik. Namun setelah memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban, tidak terlihat ada orang asing yang datang dan menculik korban. Ayah korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi hingga akhirnya polisi melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tak bernyawa. Yang ngaku nih si pelakunya, aku katanya dimasukkan di situ, diperiksa, nanti sudah bahu tuh Pak, jadi udah gitu masuk kan gitu, teman mereka ada mayat itu. Jam berapa tuh Pak? Habis maghrib ketemukannya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pontianak untuk diotopsi. Sementara ibu tiri korban telah mengakui perbuatannya tega menghabisi nyawa korban. Namun terkait motif pembunuhan masih didalami polisi. Ternyata memang dari hasil pemeriksaan sementara memang pelakunya itu yang ada ibu tiri daripada si korban, seperti itu. Untuk saat ini ya kita masih dalam pemeriksaan, dan tadi dari hasil visum juga kita melihat apa penyebab dari akibat yang diderita daripada si jenazah ini. Itu sebab. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait penanganan kasus pembunuhan anak oleh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat, kita tanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Raden Petit Wijaya. Selamat malam Pak Petit, terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Pak Petit, ini jadi benar ya pelaku adalah ibu tiri korban. Dari mana Anda mengetahui bahwa pelaku adalah ibu tiri korban? Baik, selamat malam Mbak Jian. Selamat malam pemirsa. Sebelumnya atas nama pimpinan dalam hal ini Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Trismanto SIK MH, kami juga mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga kandung korban, dalam hal ini Bapak Ican dan juga Ibu Tiwi selaku orang tua kandung, ya. Teriring doa semoga almarhum Ananda Nizam tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang benar Mbak Jihan bahwa ibu tirinya merupakan pelaku utama daripada KDRT yang mengakibatkan Ananda Nizam meninggal dunia. Iya, jadi memang pelaku adalah ibu tiri korban. Ini sebelumnya saat kejadian ini kan hilang 3 hari seperti itu ya Pak ya. Boleh diceritakan kronologinya seperti apa sehingga akhirnya korban ini ditemukan tewas terbungkus karung di sekitar rumah korban? Ya benar, jadi berawal mula ketika korban ini pada tanggal 19 ya pulang dari sekolah sekitar jam 11 siang itu. Oleh ibunya memang kondisi saat itu sedang hujan, jadi tidak dibukakan pintu, dikunci ya. Jadi berada di luar almarhum ini. Kemudian dibiarkan dan tidak diberi makan hingga keesokan harinya dicek kembali. Akhirnya siang itu, hari berikutnya itu tanggal 20 disuruh masuk oleh ibunya. Kemudian disuruh mandi. Tapi karena lemas-lemas kemudian sempat juga diakui ibunya didorong, akhirnya terjatuh. Kemudian oleh si ibu tirinya ini dimandikan, kemudian disuruh nonton di depan TV, namun hanya diberikan air minum, tidak diberikan makan. Artinya korban menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Seperti itu Pak Petit. Ini baru dari pengakuan ibu tirinya demikian. Jadi karena tidak diberi makan, berikutnya si anak ini tiba-tiba sesak napas. Sesak napas kemudian sempat diberikan pertolongan melalui mulut, kemudian ditekan dadanya oleh ibunya, namun sempat bernafas normal sebentar, kemudian tidak
tersengal-sengal lagi, kemudian tidak ada napas, dicek sama ibu tirinya, di nadinya tidak ada denyut jantung. Akhirnya ibu tirinya panik, bingung, mondar-mandir di depan TV katanya. Habis itu menemukan plastik, akhirnya dibungkuslah karung plastik itu anak itu, kemudian ditaruh di samping rumah. Ini rencananya dibungkus plastik, apakah memang untuk disembunyikan atau rencananya dibuang, Pak Petit? Itu masih belum sampai masih kita dalami. Namun yang jelas pada saat suaminya datang atau ayah daripada Nizam datang, ya pada tanggal 21, beliau datang biasanya kan disambut oleh Nizam, tapi ternyata ini tidak disambut. Namun ibu tirinya yang menyambut, kemudian ditanyakan oleh ayahnya, mana anak saya si Nizam? Dijawab, oh kan ada 2 orang yang kamu suruh untuk jemput Nizam. Wah, kalau gitu penculikan itu. Alasannya seperti itu. Jadi ibu tirinya beralasan bahwa ada 2 orang atas suruhan ayahnya menjemput si Nizam itu pada tanggal 21. Saat kejadian ayahnya sedang di mana, Pak Petit? Saat kejadian ayahnya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan di Sintang. Jadi memang tidak ada di rumah? Ya, memang tidak di rumah. Baru pulang ke rumah di tanggal 21 dan saat itu mengetahui kalau korban sudah tidak ada di rumah. Dan dilaporkan ini adalah diduga menjadi korban penculikan. Betul sekali. Hasil otopsi apakah sudah keluar terhadap jenazah atau jasad korban, Pak Petit? Jadi untuk hasil otopsi, ini tadi baru selesai sekitar jam 7 malam lah, lebih lah. Jadi sementara untuk hasil belum bisa kita sampaikan karena belum ada secara resmi dari kedokteran forensik. Kemungkinan besok. Kalau untuk motif pelaku tega menghabisi atau menganiaya korban ini apakah sudah diketahui, Pak Petit? Jadi sementara untuk pengakuan si pelaku, ya memang dulu pada saat yang bersangkutan menikah dengan orang tuanya Nizam atau bapaknya Nizam, itu sempat menyampaikan, pokoknya saya tidak mau memelihara anak yang bukan darah daging saya. Penyampaian dari si pelaku ini demikian, kemudian dijawab sama suaminya, ya nanti akan dicarikan asisten rumah tangga. Namun sampai dengan kejadian ini, asisten rumah tangga tidak ada. Bisa dikatakan karena menolak untuk mengurus korban, pelaku akhirnya tega menganiaya hingga korban sudah tak bernyawa. Ya, mungkin demikian. Namun yang pasti nanti masih kita dalami, dan untuk saksi-saksi juga baru kita periksa, antara lain ayah kandung dan ibu kandungnya. Ibu kandungnya kebetulan sudah ada dan sudah kita adakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita juga akan periksa nantinya, ke depan kita akan periksa guru, kemudian yang mengantarkan yang bersangkutan sekolah, kemudian tetangga-tetangganya. Namun memang ada penyampaian dari beberapa informasi yang kita dapatkan, ya yang bersangkutan ketika di sekolah pernah ditanya, kenapa kok lebam-lebam? Yang bersangkutan pasti menjawab, tidak ada apa-apa, ini hanya jatuh. Gitu. Atas kejadian ini pelaku terancam hukuman apa, Pak Petit? Jadi untuk pasal yang akan dikenakan, yang jelas yang pertama itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 80 ayat 3, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu kekerasan fisik terhadap anak bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini ancaman hukumannya 15 tahun plus sepertiga ya, untuk ancaman hukumannya. Kemudian denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah. Saat ini korban sudah ditahan ya, Pak? Nah, untuk pelaku sudah atau pelaku sudah ditahan ya? Nah, jadi untuk pelaku
sudah kita tahan. Sebenarnya pelaku ini punya anak bayi masih umur 1 tahun atau adik tirinya Nizam ya. Jadi sementara ini masih menyusui. Baik. Jadi pasal yang dikenakan berlapis, Mbak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kita juga kenakan pasal KDRT dan juga pasal pembunuhan 338 KUHP. Baik, terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Raden Petit Wijaya. Selamat malam.